Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah dipelajari di semester ini. Berikut akan saya jelaskan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisisan, bahkan keterangan berwujud angka. Macam-macam statistik, ada 4, yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik paramatik, dan statistik non-parametrik. Distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya dapat mengetahui gambar secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. 1. Tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Aturan Sturges, K sama dengan 1 plus 3,3 log N, sedangkan N adalah banyaknya keseluruhan data. 2. Tentukan rentang data, yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama. Yang ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama. Yang kedelapan, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Yang kesembilan, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan tools atau tool. Yang ke-10, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Data statistik. Data adalah himpunan nilai atau varian atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan dan data kuantitatif yang diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Penyajian data dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian ini dibagi menjadi 4, yaitu diagram lamban, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang ketiga, histogram dan poligon. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Terdapat dua jenis data ukuran pemusatan, yaitu data tunggal dan data kelompok. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, mean. Mean data tunggal, rumusnya yaitu X sama dengan sigma X1 per N. Kemudian, mean data kelompok, rumusnya X sama dengan X0 plus P per N sigma Fi kali Ci. Yang kedua, modus, data yang paling sering muncul. 3. Median. Median data tunggal, terdapat data ganjil dan data genap. Median data berkelompok. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan digunakan rumus ME sama dengan B plus P dalam kurung 1/2N plus F dibagi F. Ukuran penyebaran data.
Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pemusatan atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. 1. Jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Terdapat data tunggal dan data berkelompok. Yang ketiga, simpangan baku. Simpangan baku dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Terdapat data tunggal dan data kelompok. 4. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Terdapat data tunggal dan data kelompok. Yang kelima, persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terdapat data tunggal dan data kelompok. Jangkauan persentil itu P-nya P90 dikurang P10. Yang keenam, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Besaran koefisien variasi dinyatakan dengan rumus KV sama dengan S per X dikali 100%. Yang ketujuh, angka baku. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Angka baku dapat dihitung dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X per S. Populasi dan data sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yaitu ada probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terlihat menjadi sampel. Dan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahap sebagai berikut. Pertama, rumuskan hipotesis penelitian.
Yang kedua, rumuskan hipotesis operasional. Dan yang ketiga, rumuskan hipotesis statistik. Kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Koefisien kolerasi dibagi menjadi dua, yaitu koefisien kolerasi rank. Koefisien kolerasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Yang kedua, koefisien kolerasi Pearson atau produk momen untuk sekumpulan data berukuran N. Yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Dan yang keempat, koefisien kolerasi ganda. Analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Berdasarkan jumlah variabel bebasnya, ada satu variabel bebas, ada lebih dari satu variabel bebas, regresi sederhana, dan regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, yaitu variabel linear, variabel non-linear, regresi linear, dan regresi non-linear. Berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikatnya. Variabel terikat semua variabel bebas interval. Variabel terikat dan sebagai variabel bebas interval, tapi ada sebagian variabel bebas nominal ordinal. Variabel dummy. Variabel terikat berskala nominal atau ordinal. Regresi logistik atau ordinal. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal dan sering kali disebut variabel yang menerangkan. Uji validitas dan uji rehabilitas. Macam-macam validitas, ada validitas logis dan validitas empiris. Secara keseluruhan, kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi yang dicapai melalui penyusunan, validitas kontrak berdasarkan ketentuan atau teori, validitas ada sekarang, dicapai atau diketahui sesudah, validitas prediktif dibuktikan melalui pengalaman. Rumus kolerasi produk momen dengan simpangan. Dengan rumus RXY sama dengan sigma XY per V dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung Y kuadrat, di mana RXY sama dengan koefisien kolerasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikolerasikan. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seorang konsisten. Contoh pertanyaan: apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawabnya memuaskan. Apakah yang krusial untuk diatasi? Jawabnya kenaikan upah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkapkan sikap atau pendapat responden. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensinya, diukur dengan kolerasinya dengan pertanyaan lain.